Selamat siang teman-temanku semua. Hari ini saya mau berbicara tentang beberapa hal yang baru-baru ini saya lihat sangat antusias ya teman-teman itu untuk membahasnya. Cuman saya kali ini benar-benar buat video real tanpa editan, tanpa musik, tanpa apapun. Saya ingin mengulas dengan lebih cepat, terperinci, mungkin bisa lebih mudah juga dipahami buat teman-teman semua. Jadi yang salah satu mau saya bahas adalah gimana tentang money laundry dan flexing itu ya. Ini tren sekarang ini sebenarnya bagi saya ini ketinggalan zaman gitu. Saya dari tahun 2009 itu sudah melakukan flexing dan money laundry. Salah satu caranya itu memang sangat mudah, tapi tidak lepas dari itu kita memang tetap punya masalah utama, yaitu kita juga tetap harus menyediakan modal dasar untuk memikat orang-orang yang memang ada duitnya agar nanti bisa dan mau naruh duitnya di tempat kita gitu. Jadi dulu tahun 2009 saya buka usaha di kampung saya. Nama perusahaan saya itu Mitra Tani, dan yang bergerak di bidang jual beli gula merah kelapa. Tapi itu hanya sekedar formalitas saja itu. Usaha jual beli gula kelapa itu formalitas. Tapi yang saya bawa itu bukan gula, bukan keuntungan dari gulanya. Tapi saya jadikan perusahaan itu sebagai modal untuk menggaet atau mencari orang-orang yang hobi berinvestasi atau hobi usaha tapi dia tidak punya jalan perusahaan gitu. Makanya saya jadikanlah usaha tersebut sebagai modal untuk memikat para pemodal itu. Akhirnya dengan modal dasar beberapa rupiah hasil dapat pinjaman dari bank waktu itu, saya buatkan rumah, saya belikan mobil, dan akhirnya bergeraklah saya kan. Kalau gulanya ya waktu itu paling seminggu cuman berapa ton lah, satu truk mungkin ada 8 ton. Tapi saya yang dikejar bukan keuntungan dari gula 8 tonnya itu. Gimana caranya supaya rating usaha saya ini cepat naik dan orang-orang terpikat bahwa saya ini memang untung besar gitu di bidang gula ini. Ya inti-intinya yang dilakukan ya banyak bohongnya lah terhadap para investor ini. Nah di sini saya mau mengulas sedikit tentang banyak sekali teman-teman sekarang yang memang sudah menjadi pesohor, sudah menjadi konglomerat kelihatannya kayak gitu ya. Salah satunya ya jujur aja saya sebutkan namanya ya, seperti yang sering kita lihat sekarang kayak ownernya Devina Skincare, kayak MS Glow dan lain sebagainya. Itu saya rasa kalian ini harus berhati-hati ya, karena model-model seperti itu kalau buat saya itu sudah terlihat. Tambah lagi kayak PT Best dan lain sebagainya, wah itu omong kosong itu ya. Cuman kan memang kita bisa lah mereka bahasa kan. Saya juga sama dulu pernah melakukan reka bahasa, gimana caranya supaya lawan bicara saya itu ya tertarik gitu kan. Akhirnya saya pun sama, di usia 20 tuh saya sudah pegang uang miliaran dulu. Sampai orang-orang pada aneh gitu, apa mungkin saya pelihara tuyul, apa buta hijau atau apa kan. Orang tuh menyangka karena anak kampung dulu tahun 2011 tuh 2012 saya mobil truk aja udah 8 mobil truk di kampung tuh. Mobil pribadi apalagi gitu kan, toko, gudang, lengkap lah pokoknya sekelas di kampung gitu. Cuman waktu itu kan gadget ini kan belum marak ya, masih 1-2. Saya beli Samsung S4 pun itu masih sangat mewah waktu itu. Nah jadi saya melihat dari posisi yang sekarang ini, seperti Devina Skincare ini, memang ada produknya, tapi yang dia jual bukan produk. Yang dia cari adalah investor. Nah, jadi investor ini ngasih duit, lalu dia pegang, lalu dia pakai,
Nah, seolah-olah dia itu memang sekarang maju, kaya dengan hasil usahanya. Padahal itu enggak, bukan hasil usahanya, tapi yang dia pakai bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya itu uang orang lain dengan dalih jalinan bisnis ya, kerjasama usaha dan lain sebagainya. Nanti dia itu ngasih keuntungan sama orang-orang yang punya duit itu. Nah, cuman lama kelamaan nanti akan ada pesaing-pesaing yang memang tidak suka gitu kan, tidak suka. Nah, disitulah baru nanti akan mulai berdampak. Nah, contoh sekarang juga kan mulai ada orang-orang yang mulai mengungkit-ungkit gitu kan, dari mana gitu kan, ya memang nggak mungkin lah. Sekarang bahasanya usaha baru 1-2 tahun tapi omset udah sekian miliar, puluh miliar, hari sekian miliar, itu kan konyol. Sekelas perusahaan-perusahaan besar aja nggak seperti itu, apalagi Hello ini baru beberapa hari kan gitu kan. Nah, apalagi kayak MS Glow itu konon katanya sudah kebeli pesawat lah apa segala macam lah, bidang usahanya macam-macam. Iya memang sekarang nggak gampang. Gimana coba, contoh saya dulu, saya udah punya nama, punya usaha, ketemu orang punya duit, saya bawa mobil mewah datang ke rumahnya, saya mengajukan proposal dengan iming-iming ada keuntungan, siapa coba yang nggak mau, nggak percaya? Karena melihat apa namanya, backgroundnya aja udah kelihatan, bawa mobil mewah pula gitu kan, usahanya keren, dilihat gudangnya ada apa segala macam ada. Padahal jujur dulu tuh, pas misalkan saya lagi gak punya barang, tiba-tiba ada owner yang mau datang ngecek bahwa kebenaran usaha saya itu, saya pontang-panting sampai pinjam barang orang tuh dikumpulin di gudang saya. Nah begitulah caranya gitu kan. Sekarang kayak gini, gimana gak repot itu melayani pemesanan segitu banyaknya, apalagi dengan harga barang yang satunya cuma harga 300.000, 500.000. Berarti kalau misalkan ngumpulin omset 3 miliar itu berarti udah berapa ribu pieces kan. Nah itu kapasitas produksinya seperti apa besarnya gitu. Nah jadi hati-hatilah yang pada flexing-flexing ini kan. Soalnya mohon maaf kalian ini udah ketinggalan gitu kan. Aku udah dari dulu. Padahal mungkin sekarang nih usia kita nih masih sama lah, masih sekitar 30-an lah. Kepala tigaan semua. Tapi alhamdulillah aku sudah dapat hidayah, aku sudah insaf sekarang. Aku lebih memilih buka usaha interior mebel lah daripada flexing-flexing nipun orang banyak kayak gitu kan. Ujung-ujungnya nanti repot juga. Nah jadi seperti itu. Nah gak mungkin lah, benar kata Pak Yusuf Hamka kan, kalau memang usaha itu benar di jalan yang benar gak mungkin secepat itu, kecuali setengah nipu atau nipu beneran. Aku pun sama dulu, yang aku jalankan itu boro-boro secara individu, bank aja udah aku tipu dulu kan. Aku masukin proposal ke bank, omsetku segini, neracaku ini, akhirnya cair sekian miliar gitu kan. Ya begitulah caranya kan. Tahu-taunya nanti repotnya pas bila mana orang tuh minta keuntungan apa segala macam, mulai kelihatan. Dan flexing itu umurnya yang aku rasakan itu, kalau dari 10 tahun ke bawah itu aman, 10 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah 10 tahun ke sana, wah mulai terasa pokoknya batuk-batuk apa segala macam. 15 tahun tuh amsyong sudah. Makanya pas begitu aku tahun 2017 mulai terasa agak batuk-batuk lah, sudahlah aku lepaskan semua, aku pilih jalan baru. Ini ternyata nggak benar ini, kaya sih kaya tapi caranya lain ini, nanti aku bakal mati, aku dibakar nanti di neraka, aku nggak mau gitu kan. Nah jadi sekali lagi buat yang flexing ini, mohon agak direm dikit hati nuraninya gitu loh, hati nuraninya agak dibuka dikit lah, karena kita ini bakalan mati. Jadi jangan sampai nanti terlambat, pas begitu ada masalah baru kita nih kan bertobat atau segala macam, istilahnya tuh bersilat lidah berbela diri apa segala macam. Tapi kalau bagi saya ini melihat ya memang gak mungkin. Cuman sayangnya itu kan masyarakat Indonesia ini mudah tergiur kan, mudah terpancing dengan hal-hal bodoh kayak gitu. Kalau misalkan seumpama kalian yang suka invest itu memang ada duit, ya mending cari aja peluang-peluang yang memang bisa kalian kerjakan gitu kan. Jangan sampai mau diajak diiming-imingi kayak semacam PT BES itu kan, ada yang
wow ini dapat ini keuntungan beli Pajero apa segala macam, setan lah, bullshit lah itu mah, bohong itu mah. Lama-lama juga nanti kena. Aku lihat pun itu ownernya yang dulu di DBS itu, aku di DBS dulu sempat ikutan juga jualan pulsa DBS itu dulu. Nah ini sama ownernya PTBS juga sekarang nih. Hai, kampret lah, kagak ada itu. Kasihan dulu pas DBS itu, sampai ada orang jual sawah apa segala macam, payah itu sudah. Jadi buat teman-teman semua mohon hati-hati. Sekarang ini kalau ada duit kalian mending belikan emas, simpan, atau kalian depositokan di bank, itu sudah jelas. Keuntungannya meskipun kecil itu lebih aman lah daripada ikut-ikut kayak gitu ya. Terutama sekali lagi buat teman-teman yang sekarang lagi kaya raya, yang lagi flexing, hati-hati, buka hati nurani kalian, jangan sampai nanti tersedak ujungnya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat siang dan sampai jumpa di ulasan saya berikutnya.